Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang lansia dan masalah-masalah yang dihadapi oleh lansia. Lansia atau usia lanjut merupakan proses alami yang dialami oleh setiap individu yang biasanya ditandai dengan penurunan daya tahan tubuh, emosional, serta kehidupan seksualnya. Gejala dari kemunduran fisik ini biasanya ditandai seperti mudah merasa kecapean, stamina menurun, kulit keriput, serta rambut memutih, dan juga biasanya ditandai dengan gigi menjadi rontok dan lain sebagainya. Masalah umum yang biasanya dihadapi oleh lansia masalah umum yang dihadapi lansia yang berhubungan dengan fisik biasanya rentannya terhadap penyakit. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh mereka itu sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi pengaruh dari luar. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang pertama yaitu permasalahan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Individu pada usia lanjut dalam pemikiran banyak orang adalah individu yang tidak produktif lagi karena kondisi fisik rata-rata sudah menurun, sehingga dalam kondisi yang sudah tidak uzur ini lagi, berbagai penyakit akan mudah untuk menyerang mereka. Yang kedua, permasalahan pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Pada masalah ini, individu yang mempunyai jaminan masa tuanya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini karena dia sudah mempunyai jaminan untuk masa tuanya nanti. Yang di sini yang mempunyai masalah yaitu mereka yang tidak memiliki jaminan akan kehidupan di masa tuanya, sedangkan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi di sisi lain, kondisi fisik dan kondisi mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk menghadapi dunia kerjanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Akmal, yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi pada orang usia lanjut. Yaitu yang ketiga, permasalahan menyesuaikan diri dengan kematian pada pasangan hidup. Sebagian besar orang lansia perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa yaitu kematian pada pasangan hidupnya. Kejadian seperti ini menjadi tampak lebih serius jika terjadi pada seorang suami, maka istri yang ditinggalkan akan merasakan berkurangnya pendapatan dan timbul bahaya karena hidup sendiri dan melakukan perubahan dalam hidup yang akan dijalaninya setelah kematian pada pasangannya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu permasalahan membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Pada lansia, mereka membangun ikatan dengan anggota dari kelompok lain yang seusia mereka untuk menghindari rasa kesepian yang diakibatkan seperti ditinggalkan anak yang telah tumbuh besar dan masa pensiun, atau bisa jadi dengan kematian dari pasangan mereka. Materi selanjutnya yaitu gangguan kognitif pada orang usia lanjut. Gangguan kognitif merupakan salah satu masalah kesehatan lansia dan merupakan prediktor mayor kejadian demensia yang masih menjadi permasalahan kesehatan dan sosial. Seiring dengan bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang akan menurunkan kemampuan intelektual. Penurunan fungsi intelektual merupakan masalah paling serius ketika proses penuaan yang akan mengakibatkan lansia sulit untuk hidup mandiri dan meningkatkan risiko terjadinya demensia.
Fungsi kognitif merupakan hal yang esensial seiring dengan pertambahan usia. Kognitif diperlukan agar dapat berkomunikasi secara efektif, termasuk memproses dan mengintegrasikan informasi sensoris dan merespon dengan baik. Fungsi kognitif pada lansia menjadi topik yang sangat banyak diteliti karena meningkatnya angka harapan hidup di dunia dan meningkatnya prevalensi demensia neurodegeneratif. Lansia yang mempunyai fungsi yang tinggi bukan secara mandiri, sehingga semakin tinggi fungsi kognitif maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian pada lansia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi yang berikutnya, yaitu gangguan kognitif pada orang lanjut usia. Gangguan kognitif itu sendiri adalah gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Individu yang mengalami hal ini, dia memiliki masalah pada ingatannya. Karena itu gangguan kognitif ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang diderita pada lansia. Karena lansia itu kan seiring bertambahnya usia, lansia itu mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang menurunkan kemampuan intelektualnya itu. Jadi penurunan intelektual ini termasuk masalah serius bagi lansia. Cuman itu sering kita dengar juga ya pada lansia kalau masalah intelektual ini tersebut. Dan salah satu gangguan kognitifnya itu demensia. Demensia ini diartikan adalah suatu penurunan kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan perubahan perilaku, gangguan pada kehidupan sosial, serta gangguan pada aktivitas sehari-hari. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4, DSM-4, diagnosis demensia paling utama ditandai dengan kemunculan gangguan kognitif, diikuti dengan gangguan fungsi eksekutif maupun sosial. Demensia ini yang sering terjadinya itu yaitu jenis Alzheimer dan vaskular. Alzheimer ini adalah demensia berhubungan dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak, sedangkan demensia vaskular adalah jenis demensia akibat gangguan di pembuluh darah otak. Perlu diingat, demensia ini berbeda dengan pikun ya. Pikun itu perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seorang pertambahan usia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya ingat, namun tidak signifikan dan tidak menyebabkan seseorang bergantung pada orang lain. Sedangkan demensia ini dia butuh tergantung kepada orang lain. Dia tuh kalau demensia ini dia berproses biasanya pada tahap pertama dia kemampuan fungsi otak penderitanya itu masih dalam tahap normal sehingga belum ada gejala yang terlihat. Tapi pada tahap kedua, gangguan yang terjadi pada tahap ini mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Contohnya seperti mereka tuh sulit untuk melakukan beragam kegiatan dalam satu waktu, dan mereka juga sulit untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah, mudah lupa atau kegiatan yang belum lama dilakukan, dan kegiatan memilih kata-kata yang tepat. Mungkin contohnya seperti mereka itu pertamanya dia ingin ke kamar misalnya, tapi rupanya tiba-tiba pas jalan mau ke kamar, tiba-tiba mereka lupa mereka mau ngapain ya gitu. Dan pada tahap ketiga ini mulai terjadi gangguan mental organik. Penderita dapat tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui dan kesulitan mempelajari hal baru, dan suasana hati tampak datar dan kurang bersemangat, serta terjadi perubahan kepribadian dan menurunnya kemampuan bersosialisasi. Dan pada tahap yang keempat, ketika memasuki tahap ini, penderita mulai membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian dan mandi. Penderita juga mengalami perubahan pola tidur, kesulitan dalam membaca, menulis, dan menarik diri dari lingkungan sosial, berhalusinasi, mudah marah, dan bersikap kasar. Dan kayaknya kalau pada tahap kelima nih mereka udah banyak lupa ya, lupa dengan cepat gitu. Mungkin benda-benda atau semacamnya juga mereka mungkin udah tempat-tempat mereka meletak barang biasanya mungkin mereka juga udah lupa. Dan tahap kelima nih
seseorang dapat dikatakan mengalami demensia berat, yaitu pada tahap ini penderita tidak dapat hidup mandiri. Penderita akan kehilangan kemampuan dasar seperti berjalan atau duduk, tidak mengenali anggota keluarga, dan tidak mengerti bahasa. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.